Pastinya kalian suka dong sama karya-karya dari trio Warkop yakni Om Dono, Om Kasino, dan Om Indro. Dan kalian juga tahu kalau belakangan ini ada trio yang mirip dengan Warkop DKI dengan menamai diri mereka Warkopi. Tapi sayangnya nih sobat lokal, trio Warkopi ini resmi dibubarkan pada tanggal 13 Oktober kemarin nih. Tapi kalian penasaran gak sih sobat lokal kenapa Warkopi bisa dibubarin? Padahal kan mereka bisa jadi penerus dari Warkop DKI, ya kan? Nah, lokalan hari ini kita bakal ngulik kenapa Warkopi bisa dibubarin dan sejarah singkat dari Warkop DKI itu sendiri. Sebelum dibubarkan, Warkopi sempat diberi waktu 1 minggu untuk mengubah nama mereka. Hal tersebut dikatakan secara tegas oleh lembaga Warkop DKI sekaligus mereka melayangkan teguran juga ke Warkopi. Hal ini dilakukan dikarenakan Om Indro Warkop sendiri tidak menginginkan lembaga Warkop DKI mendapatkan teguran hingga dapat berurusan dengan hukum dengan rumah produksi yang menggarap proyek-proyek seperti film Warkop DKI Reborn 1 dan Warkop DKI Reborn 2. Dalam teguran tersebut, lembaga Warkop DKI meminta Warkopi dan manajemennya untuk segera melakukan pengubahan nama mereka dalam waktu kurun 1 minggu sejak 6 Oktober 2021. Namun bukan hanya secara tegas untuk menyuruh Warkopi untuk mengubah nama. Namun, lembaga Warkop DKI juga melarang Warkopi untuk menggunakan nama karakter Dono, Kasino, dan Indro dalam segala pembuatan konten yang akan mereka lakukan. Dan pada akhirnya, pada tanggal 13 Oktober 2021 kemarin, Warkopi secara resmi dibubarkan. Grup lawak yang dianggap mirip dengan Warkop DKI ini membulatkan keputusan mereka dengan mengatakan bahwa ketimbang mengubah nama grup dan akan terus menjadi polemik, maka secara resmi dan lapang dada mereka bubarkan saja Warkopi. Tapi kenapa sih kok lembaga Warkop DKI dan Om Indro Warkop sendiri menginginkan Warkopi untuk mengubah nama mereka dan melarang mereka untuk tidak menggunakan nama dari karakter-karakter Warkop DKI? Padahal kan Warkopi bisa menjadi penerus dari Warkop DKI itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan lembaga Warkop DKI dan Om Indro pun mengatakan bahwa grup Warkop DKI ini memiliki hak kekayaan intelektual atau haki yang dipegang atau dimiliki oleh semua anak-anak dari Om Indro, Om Dono, dan Om Kasino. Dan dikatakan juga oleh Om Indro bahwa di dalam kesenian ada etika, sedangkan Warkopi itu sendiri dirasa sangat tidak terkoordinir dan tidak termanage. Dan hal inilah yang mendasari mengapa sampai-sampai Warkopi itu sendiri diharuskan untuk mengubah nama mereka dan tidak boleh untuk menggunakan nama dari karakter-karakter Warkop DKI. Dan pada akhirnya mereka pun dengan lapang dada dibubarkan. Nah sobat lokal, kalian pastinya hanya tahu mengenai Warkop DKI itu sebagai trio komedian yang ikonik di Indonesia. Tapi kalian tahu nggak fakta-fakta dan sejarah singkat dari Warkop DKI itu apa aja? Nah, sekarang kita bakalan ngasih tahu kalian tentang beberapa fakta dari sejarah Warkop DKI yang harus kalian tahu. Nah, yang pertama, ternyata Warkop DKI itu berawal dari acara radio nih sobat lokal. Sejarahnya mengatakan bahwa saat itu Temi Lesanpura, yang saat itu merupakan mahasiswa UI atau Universitas Indonesia dan juga menjadi kepala dari program radio di Prambors, bertemu dengan Kasino, Nanu, dan Rudy Balil saat itu pada tahun 1973 nih sobat lokal. Lalu Temi menawarkan mereka bertiga untuk mengisi salah satu program di Prambors yang diberi nama Obrolan Santai di Warung Kopi. Nah, baru pada tahun 1974 Om Dono yang saat itu juga mahasiswa UI bergabung dan disusul juga oleh Om Indro pada tahun 1976 yang saat itu dirinya masih di bangku kelas 3 SMA. Fakta kedua yakni pada saat Om Indro bergabung pada tahun 1976, mereka berhasil tampil berempat pada pesta perpisahan SMP 9 Jakarta yang diselenggarakan di Hotel Indonesia dan mereka pun mendapatkan honor sebesar Rp20.000. Fakta ketiga adalah yakni pada tahun 1979 Warkop DKI pertama kali menginjakan kaki mereka di dunia perfilman. Dan film yang pertama mereka bintangi berjudul Mana Tahan, yang juga dibintangi oleh Rahayu Effendi, Kusno Sujarwandi, dan Elvi Sukaisi. Nah sayangnya pada fakta keempat ini, setelah mereka berhasil bermain film pertama mereka pada tahun 1979, Nanu dan Rudy Balil
memutuskan untuk mundur, dan pada tahun 1983 dikabarkan juga bahwa Nanu meninggal dunia akibat sakit kanker ginjal yang ia idap. Dan nama Warkop DKI yang sebelumnya menggunakan embel-embel Prambors, di dalamnya diganti menjadi Warkop DKI, Dono Kasino Indro, agar mereka tidak mengirimkan royalti mereka lagi kepada Radio Prambors. Nah, gimana nih sobat lokal menurut kalian tentang sejarah singkat dari Warkop DKI dan masalah Warkopi yang sekarang udah bubar? Tinggalkan komen kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk subscribe kita kalau kalian belum subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu update-update selanjutnya dari dunia perlokalan. Dan jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, yakni di Jendela Lokal ID. And see you on the next video.